Maulid Akbar, Amuntai bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh berjamaah langgar Nurul Fajri, Ahad 17 September 2023. Ini akan menjadi kenang-kenangan bagi Al-Faqir dan kita semua sampai akhir hayat menutup mata. Pada akhirnya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada tanggal 10 Muharram, apakah umat Islam berpuasa? Berpuasa. Mengapa umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kalau saya nanya, jamaah nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi mendapati orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar tidak makan, tidak minum, mereka berpuasa. Nabi bertanya kepada mereka, "Mahadza, hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan musuhnya, musuh Allah, musuh umat, musuh kebenaran bernama Fir'aun." Maka hari itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Pada hari itu kaum Yahudi bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa. Maka apa kata Nabi SAW? "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi pun mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Apa maknanya? Berpuasa tanggal 10 Muharram, mensyukuri nikmat Allah, selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun, setiap 10 Muharram, setiap Asyura, dari sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sampai 2023, setiap tahun diulangi, maka begitu juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun umat Islam bersyukur kepada Allah, termasuklah pada bulan Rabiul Awal tahun 1445 tahun 2023. Hari ini masyarakat Amuntai, betul, bersyukur. Tadi saya dibawa, kata Ustadz Hatta, nanti kita akan acara Maulid Akbar di Amuntai, masyarakatnya ramai. Sampai di sana kosong, cuman suara aja di tiang listrik. Dalam hati saya, mana orang Amuntai? Rupanya dibawa dari jalan lain. Jalan ini sudah penuh dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tim media naikkan drone ke atas, tunjukkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Papua, begini cara memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid di masjid biasa, maulid di gor gedung olahraga biasa, maulid di stadion biasa, maulid jalan penuh sampai enggak kelihatan ujungnya, hanya ada di Amuntai. Allahu Akbar. Daerah-daerah lain ikuti tradisi yang baik, lanjutkan. Betul? Beginilah memuliakan kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang diselamatkan Allah disyukuri atas selamatnya, padahal Nabi Musa itu menjadi makmum saat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, Nabi memanggil, "Ya Umar, wahai Umar, apa itu?" Umar berkata, "Ini Taurat ya Rasulullah."
lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup, dia mengikut aku. Kalau Nabi Musa yang mengikut saja dimuliakan setiap tahun, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidus saqalain, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Abdul Somad ini mengada-ngada ini. Masa lahirnya Nabi Muhammad dikiaskan pada selamatnya Nabi Musa? Nabi Musa lain, Nabi Muhammad beda. Nabi Musa diselamatkan Allah, puasa setiap tahun, begitu cara bersyukur. Ya Nabi Muhammad urusan lain. Ini Ustaz Abdul Somad ini ngambil dalilnya ngawur ini. Itu bukan saya yang buat-buat dalilnya. Itu yang berpendapat begitu adalah Al-Imam Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis. 300.000 hadis di kepalanya. Namanya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bergelar Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Beliaulah yang berdalil dengan dalil ini. Kalau selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun, disyukuri setiap tahun, maka kelahiran Nabi Muhammad pun diperingati dan disyukuri setiap tahun. Setelah saya jelaskan, terserah jamaah mau ikut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan boleh maulid, silakan. Ada imam hafal hadis 300.000 mengatakan maulid adalah disyariatkan, maulid adalah dalilnya ada, maulid itu mensyukuri seperti mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 3, itu kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang sama sekali. Sanadnya terbang, matannya melayang. Mengatakan maulid itu bid'ah. Hanya dengan satu hadis, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah terserah milih antara dua. Mau ikut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 300.000 hadis, atau mau ikut Ustadz yang 3 hadis kalau handphonenya menyala. Saya tidak mengajak jamaah ikut siapapun. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar, yang saya yakini. Walaupun di Amuntai tidak terlalu penting yang saya sampaikan ini, karena mereka meyakini, mengamalkan setiap tahun. Benar? Tapi tausiah saya ini akan didengar saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau tidak percaya yang saya sampaikan ini, nanti tanya dengan Abah Ad-Doktor Al-Mutakhassis fil Hadis, S1, S2, S3, khusus jurusan hadis dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abah Guru tanya sendiri. Nanti ngomong sama Abah Guru, apa betul yang disampaikan Ustadz Somad pagi tadi Abah Guru? Kok saya kayaknya kurang yakin dengan Ustadz Somad itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna hari-hari Allah bini'amillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan jamaah tentang nikmat hidup. Ingatkan jamaah tentang nikmat sehat. Ingatkan jamaah tentang nikmat iman dan Islam. Tapi ada nikmat yang paling besar di antara semua nikmat. Nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu Allah, kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu bagaimana cara menyembahnya, kita tidak tahu membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah. Kita tahu kebenaran setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh
wa dzakirhum, ingatkan umat manusia, wa dzakirhum, ingatkan anak istrimu, bi ayyamillah, tentang nikmat-nikmat Allah. Maka dengan maulid Nabi kita sedang mengingatkan anak kita tentang kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita tidak pakai Muharram. Kadang kalau tidak dibuat maulid tidak tahu anak-anak kita ini hari apa ini, bulan apa ini. Tapi di Amuntai orang semua tahu kalau jalan sudah ramai sampai ke jembatan penuh. Oh mohon maaf, yang di jembatan sepeda motor. Orang ada juga beberapa menjaga motor-motor kita. Sampai jalan ke depan ke belakang penuh. Sampai tiang-tiang listrik dipasang toa. Walaupun ustadz tidak kelihatan suaranya terdengar. Saudaraku yang ada di sebelah jalan sana, anggap saja kalian sedang mendengar sandiwara radio. Tahun 90-an. Babat tanah leluhur, mak lampir. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Ibu-ibu yang dengar ceramah, tolong tangannya jangan melambai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah rupanya cara orang Amuntai mengingatkan anak cucu, kawan, sahabat, jiran, tetangga bahwa kita sudah masuk bulan September. Bulan Rabiul Awal. Orang yang nggak puasa sunat, orang yang tidak pernah tahu Ayyamul Bait, orang yang tidak peduli kepada hilal, tidak mau tahu kapan bulan berakhir, dia tidak tahu. Tapi di Amuntai tanpa melihat kalender, orang sudah tahu. Kenapa? Jalan penuh, berarti kita sudah berada pada bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Saya nggak suka sholawat yang pakai irama, pakai lagu seperti Ustadz Abdul Somad. Ya nggak salah, sholawat yang biasa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak suka sholawat yang pakai suara, ganggu orang. Ya nggak masalah, nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, dosa-dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Kalau ada yang tidak percaya bahwa dengan solawat derajatnya ditingkatkan, datanglah ke Amuntai. Orang Amuntai derajatnya tinggi karena solawat. Mana buktinya? Tuh yang ada di atas masjid. Masya Allah, tabarakallah. Angkat tangan mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ada seorang laki-laki, dia punya pembantu, nama pembantunya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya bernama Aminah.
Aminah sedang hamil tua. Wahai Suwaibah, jaga adik ipar saya. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke rumah. Siap komandan. Suwaibah pun menjaga. Ketika Aminah melahirkan anak, lalu Suwaibah pulang memberikan berita. Wahai tuan, ya, Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Punya anak perempuan, buat malu. Anaknya laki-laki tuan. Anaknya laki-laki, ya. Saya sangat senang dengan anaknya laki-laki. Maka sejak hari ini, kamu saya bebaskan dari budak hamba sahaya. Kamu tidak lagi jadi pembantu. Kamu tidak lagi jadi pelayan. Kamu bebas jadi orang merdeka. Sejak hari itu, Suwaibah dibebaskan. Nama tuannya itu semua kita hafal. Tabat yada abi lahabiu watab. Orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membebaskan budaknya Suwaibah. Nama laki-laki itu adalah Abu Lahab. Keren apa enggak keren? Bingung jamaah, mau dijawab salah, mau enggak dijawab salah, yang paling aman diam. Abu Lahab, Abu bapak, Lahab api yang menyala-nyala, itu Lahab. Pakai ba, Lahab. Kalau pakai P, Lahab, makan kenyang. Ada rumah makan di Riau, nama rumah makan Abu Lahab, tapi pakai P. Jangan dibuat di Amuntai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab punya saudara namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudara-saudaranya 10, saudaranya perempuan 5, banyak bersaudara. Lalu kemudian bermimpilah Abbas bin Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Talib, berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dalam mimpi itu dia tanya, wahai Abu Lahab, ya, apakah kamu masuk neraka? Of course, pasti masuk neraka. Tabat yada Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli isnain. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin. Kenapa azabnya ringan setiap hari Senin? Li'itaqi Suwaibah. Karena pada hari Senin saya membebaskan Suwaibah karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang di Indonesia ini senang dengan maulid, bahagia dengan maulid, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, insya Allah masuk neraka, nerakanya agak dingin hari Senin. Apa ini Ustaz Somad ini? Kita insya Allah selamat semuanya dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau seorang Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Abdul Somad, walaupun di situ nggak ada, ini tambahan dari saya, apalagi orang beriman yang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Ustaz Somad ini riwayatnya ngawur, ini nggak jelas, ini hadisnya palsu, makanya ngaji, bodoh. Nggak boleh ngomong gitu Pak Ustadz. Kita ngomong sama orang yang ngejek, dia bilang kita nggak benar, itu hadisnya dari mana? Tanya sama abah guru, ada dalam Sahih Bukhari.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan bahwa orang kafir sekalipun ketika dia bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan azabnya untuk menjadi iktibar, ibrah, pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, dibahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Datang seorang yang berkulit hitam. Saya hitam juga, tapi hitam manis. Datang orang yang berkulit hitam menyambut Nabi, memeluk Nabi dengan erat. Kenapa kamu peluk saya? Aku miskin, aku budak, aku hamba, aku sahaya, aku tidak punya apa-apa. Aku nanti di akhirat tidak mungkin berjumpa denganmu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya khaira khalqillah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Saya tidak ragu dengan cintanya. Ayam belum berkokok, mereka sudah memenuhi jalan yang penuh. Di mana-mana saya kalau tausiah, ramaikan masjid, ramaikan masjid. Di Amuntai tidak perlu saya teriak ramaikan masjid. Kenapa? Jalan sudah penuh. Ini lama-lama nanti sungai pun penuh juga. Begitulah orang Amuntai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi saksi. Gambar kita di Amuntai hari ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Bapak Ibu yakin tidak yakin terserah, tapi saya hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin bahwa kita pagi di bulan Rabiul Awal ini, di awal-awal Rabiul Awal, kita sedang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di Amuntai termasuk umat yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya, insya Allah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah perang bersama Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi. Inilah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang, ada sekelompok ciptaan Allah. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepadaku. Amanubi walam yarauni. Mudah-mudahan yang disebutkan Rasulullah itu adalah kita, insyaallah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya sampaikan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tolong diingat karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagi yang bisa mengingat, alhamdulillah. Yang tidak bisa mengingat, dengarkan ceramah ini ulang dalam channel yang sama. Jangan lupa berikan komen, subscribe, like, share, and comment. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tapi karena kita tidak sedang di televisi, kita lanjutkan saja. Jamaah yang di belakang, jangan khawatir. Apakah suara Ustadz Somad jelas? Yang berada di ujung sana, kalau memang suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan. Masya Allah, jelas. Itu yang di belakang luar biasa.
Kalau ada yang haus belum minum, tenang, mobil pemadam sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa dulu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ada seorang raja di raja, sultan segala sultan. Dia mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembelihkannya kambing, sapi, lembu dan onta, dibagikan kepada masyarakatnya sebanyak 3.000 piring, 5.000 piring manisan untuk memuliakan mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang tidur-tiduran di masjid di Haysamin di Kairo, Mesir. Lagi tidur-tiduran di masjid, tiba-tiba datang orang Mesir bawa dagangan manisan. Halawah, 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 halawah. Kami semua marah. Kenapa kamu jualan dalam masjid? Enggak boleh dagang dalam masjid. Ia senyum. Majanan, gratis, gratis. Kami senyum semua. Halal, halal, halal. Dia hanya pedagang manisan kacang tanah campur gula dikit. Dia bagikan halawah, manisan halawah. Kami heran, kenapa dia bagi halawah? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dia ingin mengingatkan, ini bulan Maulid. Dia berbagi sesuai dengan kemampuannya. Kebetulan dia cuma mampu bagi halawah, itulah yang dia bagikan. Masya Allah, tabarakallah. Maka Bapak Ibu, muliakanlah bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang bisa kita mampu. Saya Pak Ustadz bukan jualan manisan terus jual emping melinju, bagikan emping. Tapi ada jamaah yang sakit asam urat, ya jangan dikasih. Asam lambung, apa boleh buat? Asam pedas, yummy. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Suatu ketika kami sedang nyantai duduk di rumah kontrakan nyewa waktu di Mesir. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Kami intip dari lubang kaca. Langsung jantung kami bergetar. Kenapa? Orang Mesir berarti mau nagih sewa rumah. Gawat ini, dia sudah datang. Tarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ada apa? Ada nasi kuning pakai ayam panggang. Dari siapa? Dari Said. Tuan rumah kami namanya Said. Said ngirim nasi dengan ayam. Kenapa Said tiba-tiba ngirim nasi? Ada Maulidur Rasul. Ini bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewa rumah tetap bayar. Begitu cara mereka mengingatkan. Yang punya rumah sewa, kirimkan nasi. Yang jual manisan, berikan manisan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Di tempat saya, orang sudah mulai mencelup telur ayam pakai warna merah, digantungkan di pohon pisang. Pohon pisang berbuah telur ayam. Anak-anak kecil lari berebut telur ayam. Dari kecil dia sudah tahu kalau telur ayam berubah warna merah, tandanya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara mereka mengingatkan tentang kelahiran, kemuliaan orang yang kita harapkan syafaatnya. Begini pula lah orang Amuntai cara mensyukuri nikmat terbesar yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah menjaga Amuntai, Allah menjaga Kalimantan Selatan, Allah menjaga hulu Sungai Utara. Apa yang Ustadz lihat tiba-tiba ngelihat ke sana? Itu ada tulisan hulu Sungai Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 7. Dari jam setengah 7 ke jam 7, 30 menit ke sana. Sekarang saya mesti ke sana. Boleh? Alhamdulillah. Enggak boleh pun saya ngadap ke sana juga. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Setuju. Ngadap ke sana, masjid. Kemari, masjid.
Allahu Akbar. Masjidnya, untuk apa bangun masjid dekat-dekatan? Nggak ada jamaahnya. Di kampung kamu kali. Tapi di Amuntai, masjidnya berdekatan, orang nggak muat masuk masjid. Semuanya di jalan raya. Cerita ini akan saya bawa ke kampung saya, ke rumah saya, ke santri. Saya ceritakan, saya baru pulang dari Amuntai. Apa yang Ustadz lihat di Amuntai? Di Amuntai saat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruko-ruko tutup semuanya karena memang belum buka. Begitulah mereka memuliakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.